Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dimanapun panjenengan berada. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan kabar baik. Baik, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran pertama adalah menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Kemudian yang ketiga menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi gejala sosial. Kita akan mencoba mengkaji lebih mendalam dari berbagai aspek. Fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Jadi kalau kita bicara gejala sosial di masyarakat sangat banyak, sangat beraneka ragam. Apalagi di era pandemi COVID saat ini. Banyak sekali fenomena-fenomena gejala sosial yang tampak, yang bisa kita ikuti, bisa kita simak dalam berbagai kesempatan. Contoh yang paling sederhana misalkan, dengan kondisi pandemi ini ada gejala sosial misalkan, mulai muncul sebuah rasa solidaritas sosial, rasa kebersamaan ketika ada orang di suatu wilayah atau lingkungan tertentu yang terkena COVID. Kemudian dengan rasa semangat kebersamaan dikoordinir oleh tingkat RT atau mungkin di kepemudaan, maka orang tersebut yang melakukan isolasi mandiri dibantu, didukung oleh warga sekitar, baik bersifat psikologis, diberikan semangat, ya. Kemudian tidak hanya itu, juga diberikan bantuan-bantuan, misalkan kebutuhan pokok atau sembako. Karena ketika orang dalam kondisi isoman atau isolasi mandiri, tidak diperkenankan kemana-mana, ya, cukup di rumah. Karena ketika nanti keluar kemana-mana akan menular, ya. Ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga supaya tidak kemana-mana dan bisa fokus dalam isolasi secara efektif, maka didukung oleh masyarakat dengan memberikan sembako, memberikan makanan, buah-buahan, vitamin dan sebagainya, sampai selama isolasi mandiri di rumah itu betul-betul tercapai dengan efektif. Ini juga satu fenomena yang bagus, kepedulian dan kebersamaan di dalam masyarakat. Materi kali ini ada 4 hal utama, ya. Pertama adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua, objek sosiologi. Jadi kita akan mengupas apa sih objek-objek yang dipelajari dalam sosiologi. Kemudian ketiga adalah peran sosiolog dalam masyarakat. Dan yang keempat, fungsi ilmu sosiologi. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi kita ini sebagai makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Hakikat kita sebagai makhluk individu bahwa kita ini manusia yang memiliki kepribadian yang unik, memiliki sebuah keunikan-keunikan, baik dari fisik
kemudian kemampuan, kebutuhan, perasaan dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Dalam sisi fisik misalkan, dari ya, hidung, mata, telinga, ini tiap orang memiliki keunikan yang berbeda. Kemudian juga memiliki perasaan, sikap, keinginan yang berbeda pula. Bahkan ketika ada orang yang kembar sekalipun, ya, walaupun kembar, ternyata dia juga memiliki sebuah perbedaan. Misalkan perbedaan dalam keinginan, perbedaan dalam hobi, perbedaan dalam cita-cita, karakteristik yang berbeda. Misalkan satunya penyabar, satunya pemarah, satunya dia pendiam, satunya dia orang yang ramah dan sebagainya. Walaupun kembar sekalipun, tetap memiliki keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Inilah hakikat manusia sebagai makhluk individual. Oleh Allah diberikan berbagai banyak potensi, berbagai banyak keunikan pada setiap individu, yang mana keunikan tersebut merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan sebagai amal untuk dia bisa hidup, dia bisa bereksistensi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berikutnya lagi, manusia sebagai makhluk sosial. Kalau kita bicara manusia sebagai makhluk sosial, jelas sekali bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain. Orang yang kaya sekalipun pasti malah semakin justru membutuhkan orang lain. Kita misalkan dalam berpakaian, kita butuh orang lain ya, beli baju, menjahitkan baju. Makanan juga begitu ya. Walaupun kita pintar masak, kita pasti butuh bahan pokoknya. Belanja di pasar ya, beli tempe, beli tahu, lombok ya. Jadi ini betapa kita ini selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Terlebih di era teknologi saat ini, wah, kebutuhan kita terhadap orang lain semakin besar ya. Apalagi dalam hidup bermasyarakat, wow, kita selalu ya bekerja sama, kemudian tenggang rasa, kerja bakti, ini saling tolong menolong, dan memang tidak mungkin orang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena setiap kita bekerja sama, setiap kita berinteraksi dengan orang lain, pastilah akan muncul saling take and give, saling memberi, saling menerima, dan butuh sebuah kerjasama yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya ya. Tidak ubahnya kita ya, ada dosen, ada tutor ya, ada mahasiswa, ada warga belajar, sama-sama kita saling membutuhkan. Kemudian pada sosiologi sebagai ilmu sosial, ini Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Ini menurut Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Lagi-lagi kalau kita bicara sosiologi sebagai ilmu sosial selalu berubah-ubah, selalu berkembang sedemikian rupa sampai pada saat ini. Detik ini terus berubah-ubah ya. Kemudian kalau kita bicara objek sosiologi ya, yang pertama adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Berkomunikasi, berinteraksi. Kemudian hubungan antara individu dengan kelompok. Ini individu dengan kelompok. Kemudian hubungan kelompok dengan kelompok yang lain. Ini juga bagian dari objek sosiologi, termasuk proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Pada hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, sehingga timbul proses akibat dari hubungan tersebut,
apa? Misal bekerja sama ya. Bisa sampai konflik, kemudian permusuhan, kemudian bahkan sampai perang dan sebagainya. Ini juga salah satu proses timbul hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Objek sosiologi. Kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ya, ini memiliki ciri yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris. Jadi memang hasil dari penelitian, hasil dari sebuah kajian-kajian yang mendalam dari setiap peristiwa yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan, diolah, diramu dengan formula-formula teori, kemudian menghasilkan sebuah teori. Dan sosiologi bersifat teoritis, dapat berlaku pada setiap waktu, lokasi yang bisa sama dan berkembang ya. Kemudian sosiologi bersifat juga kumulatif, selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Yang keempat, sosiologi juga bersifat non etis ya, karena tiap daerah, tiap lingkungan punya tradisi, punya kebiasaan yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa mengatakan itu baik, itu salah, karena setiap lingkungan, setiap daerah memiliki sebuah tradisi-tradisi yang dianggap baik saat itu, dianggap tidak tepat dan sebagainya, di mana daerah-daerah memiliki sebuah ukuran-ukuran tertentu yang dimana katakan misalkan ada istilah norma adat, norma kebiasaan. Nah, lagi-lagi dalam ilmu sosiologi tidak cukup hanya norma adat, norma kebiasaan, masih banyak norma yang lainnya. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Yang kesemuanya ini kita sebagai bagian dari masyarakat wajib ya, harus mempelajari semua norma yang ada, memahami serta selalu mentaati semua norma yang ada ya, terutama dimulai dari norma agama kita pelajari, kita pahami, kemudian kita taati ya. Dan juga norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, norma kebiasaan, sampai kepada norma hukum. Karena setiap kita berbicara pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Demi apa? Menjaga keteraturan, menjaga kemakmuran, menjaga sebuah kondisi yang kondusif pada suatu masyarakat. Ada beberapa metode ilmiah ya. Metode ilmiah bersifat kualitatif dan kuantitatif. Maka dalam riset-riset metode ilmiah ada dua hal yang mendasar ya. Pertama adalah metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Pada kualitatif adalah mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap nilai yang diperoleh, kualitas. Makanya pada riset-riset yang bersifat kualitatif selalu mencoba membongkar, membedah sebuah makna, sebuah rahasia, sebuah kesan-kesan yang ada di balik fenomena tersebut secara mendalam ya. Kemudian ada metode kuantitatif, lebih mengutamakan keterangan yang berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, dengan indeks, dengan tabel atau uji statistik ya. Kemudian peran dan fungsi sosiologi. Pertama, sosiologi sebagai ilmu riset. Jadi seperti para ilmuwan lainnya ya, para sosiolog berfokus pada ini, pengumpulan data, penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan sebuah riset ilmiah. Ini peran dan fungsi sosiolog. Misalkan pada era pandemi ini, di awal-awal dulu ya, kenapa masyarakat kok sebagian besar tidak mau menggunakan masker misalkan. Masyarakat tidak mau mentaati protokol kesehatan, padahal pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi, memasang poster. Loh, kenapa kok masyarakat masih saja melanggar dan tidak mentaati protokol kesehatan? Misalkan di pasar tidak ada yang pakai masker ya. Kerumunan sudah ditegur pemerintah tetap saja melakukan itu. Ini
perlu diriset. Kenapa? Nah ini untuk melakukan riset, untuk melakukan suatu penelitian perlu pendekatan pada masyarakat dan diwawancarai tentunya, diajak ngobrol. Kenapa sih kok tidak pakai masker? Nah, ini butuh suatu riset, butuh suatu penelitian, dan nanti dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan, diolah, dibahas. Oh ternyata masyarakat tidak mau menggunakan masker, misalkan. Oh ternyata ada yang tidak percaya dengan adanya COVID. Nah ini juga butuh suatu sikap. Oh berarti ini perlu ada pemahaman, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID itu ada, dan ini buktinya, dan sudah banyak korban yang berjatuhan. Nah ini butuh pemahaman pada masyarakat. Atau misalkan ternyata setelah diadakan penelitian, diadakan riset, sebagian besar masyarakat yang ditanya kenapa tidak bermasker, jawabannya tidak ada contoh dari para tokoh-tokoh formal maupun tokoh non formal tidak memberi contoh, bahkan memberikan contoh yang tidak bagus. Mereka banyak yang melanggar prokes. Wow ternyata kenapa masyarakat melanggar? Juga salah satunya apa? Tokoh-tokoh baik tokoh formal maupun tokoh non formal tidak bisa menjadi contoh. Justru kadang-kadang ada yang apa? Memberi contoh yang tidak bagus, yang selalu melanggar prokes. Nah, dari penelitian ini maka perlu diambil satu kesimpulan, diambil sikap dan tindak lanjut. Para tokoh masyarakat, baik tokoh formal, tokoh non formal, memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran, membangun sikap dan budaya masyarakat untuk selalu bermasker dan mentaati protokol kesehatan. Dan ini butuh sebuah penelitian lebih lanjut, dan persoalan setiap daerah, setiap lingkungan, setiap kawasan yang diteliti itu berbeda-beda. Nah ini akan menarik ketika kita melakukan suatu riset, suatu penelitian. Kemudian peran sosiolog dalam masyarakat ya, sebagai peneliti sosial ya. Jadi ketika ada masalah-masalah sosial, ada fenomena konflik atau problem-problem di masyarakat, nah, seorang sosiolog mencoba membedah. Maka saya katakan sosiolog adalah kedokteran masyarakat ya, dokter masyarakat. Ketika ada masalah-masalah di masyarakat, ada penyakit sosial, perlu didiagnosa oleh para sosiolog, oleh para dokter masyarakat untuk mencari apa sih akar masalah yang menyebabkan terjadinya penyakit sosial. Misalkan di suatu daerah ada penyakit sosial, maraknya penjambretan, maraknya penodongan di suatu titik tertentu. Ini perlu diteliti kenapa. Oh ternyata misalkan di situ daerahnya daerah sepi, kemudian kontrol masyarakat kurang karena memang sepi, atau juga karena memang himpitan ekonomi dan sebagainya. Ini butuh sebuah penelitian yang lebih lanjut supaya kita mengetahui apa yang terjadi dan faktor penyebab atau akar masalah yang menjadikan penyakit sosial atau problem yang terjadi di masyarakat. Yang berikutnya lagi adalah peran sosiolog dalam masyarakat adalah sebagai konsultan sosial. Padahal ini sama ya. Jadi kalau kita bicara konsultan sosial, konsultan memberikan konsultasi bagi masyarakat yang bermasalah, kemudian memberikan sebuah masukan-masukan, termasuk pada masyarakat, kepada pemerintah, bermitra, bagaimana mengatasi berbagai persoalan-persoalan. Terlebih di era pandemi, masalah semakin banyak, masalah semakin rumit, perlu sebuah analisis dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Yang berikutnya lagi adalah sebagai pendidik sosial ya, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan tentang sosial ya, di dosen sosiologi, kemudian tutor sosiologi, atau mungkin kepada masyarakat, kepada publik berkaitan dengan
hal-hal bersifat sosial. Yang berikutnya sebagai teknisi, ini juga peran sosiolog dalam masyarakat. Tadi sudah diungkap ya bahwa sosiologi sebagai konsultan kebijakan ya, bersama pemerintah, bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah betul-betul bisa dihitung ya, bisa diukur bagaimana kondisi di bawah, bagaimana ketika kebijakan ini diterapkan, apakah betul-betul efisien, efektif, dan bisa diterima oleh publik, dan betul-betul memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Ini bukan butuh suatu kajian dalam konsultan kebijakan ya. Sosiologi bagi praktisi misalkan ya, menyelesaikan perusahaan di perusahaan-perusahaan ya, ada konflik antar karyawan, ada masalah moral, ada masalah masyarakat atau karyawan yang mengalami kinerja menurun, tidak semangat dalam bekerja, ada pertentangan, ada konflik antar kelompok dalam organisasi. Ini butuh sosiolog sebagai praktisi mengkaji, menganalisis untuk memberikan solusi yang tepat dan praktis untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di organisasi maupun di masyarakat. Kemudian sosiologi sebagai guru atau pendidik ya, tadi sudah kita ungkap ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah fungsi ilmu sosiologi sebagai perencanaan sosial ya, merencanakan pembangunan ya, juga ada pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat ya, menyiapkan SDM yang unggul di Indonesia ya, kemudian memecahkan masalah-masalah sosial. Kemudian yang keempat juga adalah penelitian sosial. Kalau kita bicara realitas sosial sebagai objek kajian, jadi kalau kita bicara objek kajian sosiologi beraneka ragam ya, banyak sekali yang menjadi objek kajian. Pertama pada masalah sosial misalkan adalah kemiskinan. Kalau kita bicara kemiskinan, apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah keadaan seseorang ya yang dianggap tidak sanggup lagi memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ini adalah masalah sosial, itu berupa kemiskinan. Nanti kemiskinan sendiri banyak ragamnya, ada kemiskinan kultural ya, ada juga kemiskinan struktural dan berbagai macam yang akan menarik untuk kita pelajari. Kemudian juga masalah peperangan. Kalau kita bicara peperangan, akan banyak sekali masalah sosial yang sangat beragam ya. Banyak yang meninggal, penyiksaan ya, kemudian rumah yang dibakar, anak-anak yang kehilangan orang tua dan sebagainya. Ini menjadi persoalan-persoalan yang cukup sangat rumit kalau sudah bicara peperangan antara negara ya. Atau juga bisa jadi tentang disorganisasi keluarga, ada konflik keluarga, kemudian angka perceraian meningkat, kemudian kejahatan, generasi muda dalam masyarakat modern ya, pengaruh-pengaruh perilaku-perilaku yang menyimpang ya, seperti anak remaja, anak sekolah sudah SD SMP rokok, kemudian minum minuman keras, narkoba, tawuran ya. Ini juga persoalan-persoalan rumit yang terus berkembang di masyarakat yang membutuhkan suatu pendekatan dan juga solusi-solusi yang efektif, yang tepat untuk mengatasi dengan cermat setiap persoalan yang ada. Kehidupan sosial sebagai objektivitas ya. Jadi ini
kemajemukan masyarakat ya, apalagi Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, beraneka ragam kebudayaan, suku bangsa, bahasa, tarian, kemudian budaya, macam-macam di Indonesia. Kita tetap satu, yaitu Indonesia ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, adalah Indonesia ya. Kemudian gejala sosial ya yang ada di masyarakat, kalau kita melihat pemandangan ini ya, di desa ya, biasanya di sawah masyarakat kompak dalam bercocok tanam, bareng-bareng dalam menggarap sawah ya, walaupun di sana memang istilahnya dibayar harian, tapi ini kekompakan yang luar biasa di masyarakat pedesaan ya. Karakteristik gejala sosial ada bersifat kompleks, beraneka ragam, universal, dinamis, kemudian tidak mudah dimengerti, kurang objektif, kemudian bersifat kualitatif ya, dan juga ada juga gejala sosial yang sulit diprediksi. Ini bentuk gejala sosial ya, ada sosial religius ya, kemudian sosial ekonomi, sosial politik, kemudian sosial hukum. Gejala sosial, fenomena sosial yang religius, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial hukum. Kemudian tingkatan gejala sosial ya. Tingkatan gejala sosial menurut Norman Leakey ya, ada bersifat mikro, yaitu terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bersifat individu, ketika kita misalkan naik motor, bertemu dengan teman, ngobrol, kita aktivitas, mau beli barang, berjumpa dengan pemilik toko, komunikasi untuk membeli barang dan sebagainya. Atau juga yang gejala sosial bersifat meso ya, pada kelompok atau pada klub, organisasi masyarakat, gerakan massa, gerakan sosial dan sebagainya. Atau gejala sosial bersifat makro yang terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, yaitu masalah negara. Baik, informasi ujian modul kali ini. Jadi setiap warga belajar semuanya wajib untuk mengerjakan tugas-tugas, dan nanti dikirim, batas waktu adalah sampai hari Minggu 12 September 2021 jam 23.59. Untuk link soal akan saya kirimkan di grup. Ini adalah soal yang nanti untuk dikerjakan, ada 5 soal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan dan sebagainya, nanti bisa dikomunikasikan kembali. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, dan semuanya senantiasa sukses. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.